Assalamualaikum semua, ketemu lagi di channel YouTube Umu Afis. Kali ini Umu Afis mau ngajak kalian bikin mochi yang anti gagal dan pastinya enak banget nih. Yang mau tahu cara membuatnya, simak videonya hingga selesai. Namun sebelumnya, buat yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru. Terima kasih. Pertama, kita siapkan dulu secukupnya buah. Di sini saya hanya menggunakan dua jenis buah, yaitu stroberi dan juga anggur. Ini saya bagi jadi dua bagian ya, yaitu untuk topping dan isiannya nanti. Untuk isiannya ini masing-masing ada 10 buah stroberi dan 10 buah anggur. Dan untuk toppingnya ini masing-masing ada 5 buah stroberi dan 5 buah anggur. Untuk toppingnya ini akan dibelah dua ya. Dan buah stroberi yang akan dijadikan topping, daunnya sengaja nggak saya buang ya. Atau teman-teman bisa ganti dengan buah lainnya sesuai selera. Selanjutnya, buah yang untuk isian, kita potong-potong kasar seperti ini. Untuk buah anggurnya juga sama, kita potong-potong kasar seperti ini. Lalu stroberi dan anggurnya kita letakkan di wadah terpisah. Nah, buah yang sudah dipotong kita sisihkan dulu dan siapkan wadah, lalu masukkan 100 gram bubuk whipped cream. Lalu tambahkan 200 ml air es. Kemudian ini dimixer dengan kecepatan paling tinggi selama 4 menit atau hingga mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang 2 kali lipat, kita matikan mixernya, kemudian tambahkan 40 gram kental manis putih. Lalu aduk lagi sebentar dengan kecepatan tinggi sampai tercampur rata. Kalau sudah, ini whipped creamnya akan saya bagi dua. Untuk takarannya ini saya kira-kira aja ya. Lalu untuk bagian yang pertama, ini saya tambahkan buah anggur yang sudah dipotong tadi, kemudian kita aduk-aduk. Dan untuk bagian yang kedua, kita tambahkan potongan buah stroberi, kemudian kita aduk-aduk. Nah, ini isiannya udah selesai, kita simpan dulu di dalam kulkas sebelum digunakan. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan 200 gram tepung ketan putih, tambahkan 50 gram tepung maizena, setengah sendok teh garam, dan 50 gram gula pasir. Kita aduk-aduk dulu bahan keringnya. Lalu tambahkan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml, 250 ml susu cair, dan 5 sendok makan minyak goreng. Lalu aduk-aduk menggunakan whisk sampai tercampur rata dan larut. Nah, kalau sudah tercampur rata dan larut seperti ini, selanjutnya adonannya akan kita bagi dua. Karena ini adonannya 500 ml, jadi akan saya tuangkan masing-masing 250 ml ke dalam wadah. Kita gunakan wadah yang tahan panas, karena ini nanti akan dikukus ya. Dan wadahnya harus diolesi dulu dengan minyak goreng biar nggak lengket. Lalu tuangkan adonannya sebanyak 250 ml. Untuk yang satunya juga sama, ini saya tuangkan sebanyak 250 ml. Kemudian kita beri pewarna makanan secukupnya. Yang pertama ini saya gunakan warna merah rose, lalu aduk sampai warnanya tercampur rata.
Dan yang satunya saya beri warna ungu, kita tambahkan secukupnya, lalu aduk-aduk sampai warnanya tercampur rata. Kalau sudah, selanjutnya ini kita kukus di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Kita kukus selama 30 menit atau hingga matang. Kalau sudah matang, kita keluarkan mochinya dari kukusan. Dan kalau berair, kita tumpahkan dulu airnya, lalu biarkan sampai mochinya agak hangat atau enggak terlalu panas. Siapkan tepung maizena yang sudah disangrai, kemudian baluri alas dengan tepung maizena. Keluarkan mochi dari wadah, ini mochinya dalam keadaan hangat ya, bukan yang terlalu panas lagi. Kemudian taburi mochinya dengan sedikit tepung maizena yang sudah disangrai, lalu kita uleni sampai lembut dan lentur. Pastikan kita uleni mochinya ini dalam keadaan hangat. Karena kalau udah dingin, mochinya akan susah untuk diuleni. Dan gunakan sarung tangan pada saat menguleni mochinya ya, supaya nggak lengket. Kita uleni terus sampai mochinya dingin, lembut, dan juga lentur. Nah, ini mochinya udah lembut dan lentur. Selanjutnya saya juga akan uleni yang warna ungu. Lakukan seperti sebelumnya, taburi alas dengan maizena yang sudah disangrai, lalu keluarkan mochi dan taburi sedikit tepung maizena sangrai di atasnya. Kemudian kita uleni sampai lembut, lentur, dan mochinya dingin. Lalu mochinya ini kita potong-potong. Ini akan saya bagi menjadi 8 bagian. Ukurannya ini saya kira-kira aja ya. Kalau mau ditimbang, satu mochinya sekitar 40 gram. Yang ungu juga sama, saya bagi menjadi 8 bagian. Lalu ambil satu bagian mochi, kemudian kita lebarkan seperti ini. Kemudian beri isian. Untuk yang warna merah muda, kita beri isian stroberi, lalu tutup mochinya hingga rapat. Kita tutup mochinya sambil dipencet-pencet seperti ini ya, supaya terkunci rapat dan gak bocor. Kemudian baluri dengan tepung maizena yang sudah disangrai. Lalu kita goyang-goyang biar nggak terlalu banyak tepung yang menempel. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya. Alasi mochinya dengan kertas bolu seperti ini. Dan lanjut akan kita lakukan hal yang sama untuk yang warna ungu. Kita lebarkan dulu mochinya. Lalu beri isian secukupnya. Untuk yang warna ungu kita beri isian anggur. Tutup dan rapat sambil dipencet supaya nggak bocor. Baluri dengan tepung maizena yang udah disangrai dan kita goyang supaya lebihan tepungnya berkurang. Kemudian kita alasi mochinya dengan kertas bolu. Siapkan mika alas coklat seperti ini. Ini saya gunakan mika ukuran 17 x 13, muat isi 4 mochi. Kita susun mochinya. Ini saya masukkan 2 stroberi dan 2 anggur dalam satu mika. Lalu di atasnya kita olesi dengan sedikit whipped cream supaya topping buahnya menempel. Beri topping buah di atasnya. Untuk mochi isi anggur kita beri potongan buah anggur, dan untuk mochi yang stroberi kita beri potongan buah stroberi. Buahnya ini sebelumnya sudah dibelah dua ya. Biar lebih higienis kita beri tutup mikanya dan siap untuk dijual. Ini dia mochi buahnya udah selesai ya. Untuk satu resep ini saya menghasilkan 16 buah mochi, ukurannya lumayan besar ya. Tampilannya cantik banget ya. Langsung saja kita cobain mochinya.
Ini kenyal banget dan lembut. Isiannya juga super duper enak, serasa makan es krim dengan potongan buah di dalamnya. Pertama, ini ada 400 gram daging ayam. Saya ambil bagian dada semua. Dagingnya sudah dicuci bersih dan dipotong kecil-kecil seperti ini biar lebih mudah nanti kita haluskan. Lalu daging ayamnya kita masukkan ke dalam chopper. Tambahkan 1 butir telur, 3 siung bawang putih, dan setengah sendok makan saus tiram. Satu sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam atau secukupnya, dan setengah sendok teh gula pasir. Lalu ini kita cuper sampai tercampur rata dan dagingnya halus. Selanjutnya kita tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka. Lalu aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau sudah, selanjutnya adonannya kita salinkan di wadah. Selanjutnya, siapkan kulit pangsit secukupnya. Di sini saya gunakan 1 bungkus kulit pangsit. Kulit pangsitnya kita potong 2 dulu seperti ini. Kemudian kita iris tipis-tipis seperti ini hingga selesai. Setelah diiris-iris, kulit pangsitnya kita salinkan dulu di piring. Kemudian kita bongkar-bongkar atau kita acak-acak seperti ini. Selanjutnya ambil adonan secukupnya, biar nggak lengket kita basahi dulu sendoknya menggunakan air. Lalu letakkan adonan ke atas kulit pangsit. Kemudian kita baluri adonan dengan kulit pangsit sampai adonannya tertutupi. Lalu kita tekan-tekan dengan kedua tangan supaya kulit pangsitnya menempel sambil kita bulatkan seperti ini. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya. Kita lakukan hingga adonannya habis. Nah, kalau sudah, ini langsung kita goreng di minyak yang udah dipanaskan. Kita goreng hingga matang atau hingga warnanya kuning keemasan. Gunakan api sedang cenderung kecil biar matangnya sampai ke dalam. Kita bolak-balik biar matangnya merata. Kalau sudah matang semuanya, ini kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia ayam rambutannya udah selesai. Untuk kemasannya, sesuaikan saja dengan isi dan kemasan yang ingin kita gunakan. Ini saya kemas di mika. Satu mikanya muat 3 buah ayam rambutan. Kita beri saus saset seperti ini ya. Lalu kita tutup mikanya dengan staples dan siap untuk jadi ide jualan. Pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 100 gram bubuk whipped cream.
Lalu tambahkan dengan 200 ml air es. Lalu kita mixer dengan kecepatan paling tinggi selama 2 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, air yang digunakan harus benar-benar air es yang dingin ya, supaya whipped creamnya mengembang. Setelah mengembang 2 kali lipat, kita matikan mixernya. Lalu tambahkan 45 gram kental manis atau setara dengan 1 saset. Kita gunakan kental manis yang putih. Masukkan juga 1 bungkus keju oles yang ukuran 160 gram. Kemudian ini kita mixer kembali sampai tercampur rata. Kita mixer dengan kecepatan paling tinggi. Nah, setelah tercampur rata, ini adonannya akan saya rapikan dulu. Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Lalu ini diikat. Kalau sudah, ini kita simpan dulu di dalam kulkas sebelum digunakan. Selanjutnya, siapkan 1 saset atau 45 gram kental manis. Kemudian kita larutkan dengan air secukupnya. Ini saya tambahkan air sekitar 200 ml. Selanjutnya, siapkan biskuit Malkis secukupnya. Untuk resep ini, biskuit yang saya gunakan kurang lebih sebanyak 27 keping biskuit. Untuk mereknya bebas ya, sesuai selera. Siapkan wadah, di sini saya gunakan tin wall ukuran 250 gram. Lalu kita celupkan biskuit Malkis ke dalam larutan kental manis. Nggak usah lama-lama, cukup sekitar 5 detik aja. Kemudian angkat dan langsung masukkan ke dalam wadah. Lalu bagian yang kosong ini kita isi juga dengan biskuit yang sudah dipotong lebih kecil. Kita celupkan sebentar, kemudian angkat dan letakkan di bagian yang kosong tadi. Selanjutnya, kita semprotkan whipped cream seperti ini sampai menutupi biskuit. Nah, untuk sisa whipped creamnya bisa kita simpan kembali di dalam kulkas sebelum digunakan. Ratakan dulu whipped creamnya. Selanjutnya, celupkan lagi biskuit ke dalam larutan kental manis. Nggak usah lama-lama, cukup beberapa detik aja. Lalu angkat dan letakkan di atas whipped cream. Semprotkan kembali whipped cream di atasnya hingga menutupi biskuit. Ratakan. Lalu celupkan lagi biskuit Malkis ke dalam larutan kental manis. Jadi untuk satu wadah ini bisa kita buat sebanyak 3 lapis biskuit atau sebanyak 4 keping biskuit ya. Kita semprotkan lagi whipped cream di atasnya sampai menutupi biskuit ya. Nah, untuk di lapisan terakhir ini bisa kita letakkan biskuit lagi sebagai toppingnya atau langsung diberi topping yang lain sesuai selera aja. Lanjut, ini akan kita lakukan hingga selesai. Nah, kalau udah selesai, selanjutnya ini bisa kita beri topping sesuai selera atau polosan seperti ini.
Ini akan saya beri topping bubuk minuman secukupnya aja. Setelah semuanya diberi topping, selanjutnya ini kita beri tutup, dan supaya makin cantik kita tambahkan stiker thank you seperti ini. Kalau sudah diberi tutup, ini kita simpan dalam kulkas selama semalaman atau minimal 3 jam karena ini enak banget kalau disantap dingin-dingin. Nah ini dia ya, udah selesai kita buat dan siap dinikmati. Ini rasanya lembut banget di lidah, manis, lembut dan juga gurih. Disantap dingin-dingin enak banget seperti makan es krim. Langkah pertama, ini ada 500 gram daging ayam, saya gunakan bagian dada, kemudian 3 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih yang sudah digoreng, 1 butir telur, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk dan 1 sendok teh garam atau sesuai selera. Kemudian ini akan kita haluskan dengan chopper. Nah buat teman-teman yang nggak punya chopper di rumah, bisa juga dengan cara membeli daging ayam yang udah digiling, kemudian campurkan dengan bahan-bahan lainnya, lalu diaduk rata ya. Ini kita chopper sampai ayamnya halus dan tercampur rata. Kalau sudah, selanjutnya kita masukkan 100 gram tepung tapioka, lalu aduk sebentar sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya udah selesai. Selanjutnya, siapkan 1 bungkus kulit pangsit atau secukupnya. Di sini saya gunakan 50 lembar kulit pangsit. Kulit pangsit yang saya beli ini homemade ya, jadi harganya jauh lebih murah. Lalu siapkan juga air untuk pelekatnya. Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian masukkan isian secukupnya. Ini saya letakkan isiannya di agak pinggir. Kemudian basahi pinggiran kulit pangsit dengan air. Tutup membentuk segitiga seperti ini sambil ditekan-tekan pinggirannya supaya rekat. Lalu tekuk sedikit bagian tengahnya dan sambungkan bagian ujungnya seperti ini. Nah, kurang lebih hasilnya jadi seperti ini dan kita lakukan hingga selesai. Setelah semuanya selesai, selanjutnya ini kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih dan rebus hingga matang atau hingga pangsitnya mengapung. Kalau sudah mengapung seperti ini, berarti pangsitnya udah matang dan kita angkat, lalu kita tiriskan. Nah, ini akan saya rebus semua sisa pangsitnya. Untuk membuat kuah merahnya, ini ada 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah, 13 buah cabai merah panjang atau setara dengan 50 gram, 10 buah cabai rawit merah atau sesuai selera. Kemudian saya pakai 2 ruas kencur, kalau nggak suka kencur boleh di skip. Lalu ini kita haluskan dan tumis hingga bumbunya wangi dan juga matang. Tumis bumbunya sampai benar-benar matang biar nggak bau langu. Nah, setelah bumbunya matang, selanjutnya kita masukkan secukupnya air. Ini saya tambahkan sebanyak 1 liter. Aduk-aduk dan biarkan hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan pangsit yang tadi sudah direbus.
Bumbui sesuai selera. Di sini saya tambahkan 1 bungkus kaldu bubuk, saya gunakan masako ayam, 1 sendok teh gula pasir dan garam sesuai selera. Aduk-aduk, lalu biarkan mendidih dan bumbunya meresap. Setelah mendidih, jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Kalau dirasa ada bumbu yang kurang, bisa kita tambah lagi. Dan kalau udah pas, ini langsung saja kita angkat. Kemudian untuk kemasannya, ini saya gunakan paper cup ukuran 350 ml. Kita masukkan 4 atau 5 buah pangsit ke dalam paper cup beserta kuahnya ya. Di sini saya masukkan sebanyak 4 buah pangsit. Kalau suka bisa ditambahkan juga irisan jeruk kunci. Kalau sudah, tinggal kita beri tutupnya dan siap untuk dijual. Ini dia pangsit kuah merah pedasnya sudah siap. Ini rasanya enak, kuahnya pedas ditambah perasan jeruk kunci seperti ini, jadi makin segar dan makin enak. Ini kita aduk-aduk dulu dan siap untuk kita santap. Selamat mencoba di rumah, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan komen ya. Buat yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.